Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Raka menatap jalanan kecil yang ia lalui sore itu. Gang sempit ini sepi, hanya ada deretan rumah tua dan beberapa warung kecil yang sudah mulai tutup. Ia baru saja tiba di kota ini untuk kuliah, membawa satu koper besar dan ransel yang menempel di punggung. Suasana gang ini berbeda dari bayangannya, sunyi, seakan waktu berjalan lebih lambat di sini. Rumah kos yang ia tempati berada di tengah gang, bangunan sederhana dengan cat yang sudah mengelupas. Ibu kos hanya menyapanya sebentar, lalu pergi entah kemana. Raka merasa sedikit lega karena setidaknya ia sudah punya tempat tinggal. Namun, rasa sepi langsung menyergap begitu ia masuk kamar kos yang pengap dan redup. Saat ia sedang menata barang, suara langkah kaki terdengar di luar. Lalu, suara wanita paruh baya terdengar ramah, "Nak, kamu anak baru ya?" Raka menoleh ke jendela. Di luar pagar kos, berdiri seorang wanita dengan rambut tersanggul rapi, mengenakan daster motif bunga. Wajahnya teduh, garis senyum menghiasi bibirnya, tapi ada sesuatu di matanya, seolah menyimpan luka yang dalam. "Iya, Bu," jawab Raka sambil tersenyum kikuk. "Saya baru datang. Nama saya Raka." Wanita itu mengangguk pelan. "Saya Sulastri, rumah saya tepat di sebelah kos ini." Tangannya membawa sebuah piring yang ditutup tudung saji kecil. "Ini, Ibu bawakan sedikit kue. Biar kamu nggak kelaparan malam-malam." Raka terkejut sekaligus senang. Ia buru-buru keluar menyambut wanita itu. "Wah, makasih banyak, Bu. Nggak perlu repot-repot, saya kan baru datang." Bu Sulastri tersenyum lagi. Senyum yang lama, terlalu lama. Tatapannya menyapu wajah Raka dari atas sampai bawah, seolah mengamati setiap detail. Matanya basah, dan entah kenapa, Raka merasa seperti sedang diperhatikan oleh seseorang yang menahan rindu. "Tidak apa-apa, Nak," ucap Bu Sulastri lirih. "Kamu mirip sekali dengan seseorang yang Ibu kenal." Kalimat itu membuat Raka bingung. "Oh, begitu, Bu." Ia tak ingin bertanya lebih jauh karena takut menyinggung. Ia menerima piring kue itu. Ketika tudung saji dibuka, aroma legit langsung menguar. Kue lapis berwarna-warni tersusun rapi. "Kalau kurang, bilang saja ya. Ibu sering masak. Anak-anak suka." Bu Sulastri berhenti mendadak. Sorot matanya berubah sendu, lalu ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Maksud Ibu, orang-orang biasanya suka kue ini?" Raka mengangguk, mencoba tetap ramah. "Iya, Bu. Terima kasih banyak." Wanita itu kembali tersenyum, kali ini sambil menatap mata Raka dalam-dalam. Ada sesuatu di tatapan itu, campuran antara bahagia, rindu, dan obsesi. Raka merasa sedikit merinding, tapi ia mencoba mengabaikannya. Setelah pamit, Bu Sulastri berjalan kembali ke rumah tuanya. Raka sempat melirik sekilas. Rumah itu tampak lebih gelap dibanding rumah-rumah lain, dengan pagar besi tinggi yang dicat hitam. Tirai jendelanya tebal, menutupi pandangan ke dalam. Namun, di sudut teras, Raka melihat sebuah kursi kayu tua dengan boneka lusuh yang duduk diam. Raka kembali ke kamar kosnya, meletakkan piring di meja. Ia duduk sambil membuka satu potong kue. Rasanya manis, lembut, benar-benar enak. Terlalu enak untuk ukuran buatan rumah biasa. Saat memakannya, entah kenapa ia merasa ada perasaan hangat di dadanya, seperti sedang dimanjakan oleh ibunya sendiri. Namun, sesaat setelah menelan suapan terakhir, perasaan hangat itu berubah jadi aneh. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Ia menoleh ke jendela, dan hampir terlonjak. Di balik tirai rumah sebelah, terlihat siluet Bu Sulastri berdiri diam, menatap ke arahnya. Tidak bergerak, tidak berkedip. Raka buru-buru menarik tirai jendelanya. Nafasnya memburu. "Ah, mungkin cuma perasaan gue aja," gumamnya pelan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan wanita itu.
Sesuatu yang membuat malam pertama Raka di gang sunyi ini terasa tidak aman. Pagi berikutnya, Raka bangun lebih awal karena jadwal orientasi kampus. Ia bersiap cepat, mencoba melupakan rasa tidak nyaman yang sempat ia rasakan semalam. Namun, saat keluar dari kamar kos, ia kembali mendengar suara ramah yang sudah ia kenal. "Nak Raka, mau berangkat kuliah, ya?" Raka menoleh. Di ujung pagar, Bu Sulastri berdiri sambil membawa rantang. Senyum itu lagi, senyum lebar yang membuat wajahnya terlihat ramah, tapi kali ini tatapannya lebih tajam, lebih dalam, seolah ingin menembus ke dalam pikirannya. "Iya, Bu, ini lagi mau jalan ke kampus," jawab Raka sopan. "Sebentar," kata Bu Sulastri sambil melangkah mendekat. "Bawa ini dulu, Ibu masakin sop ayam sama perkedel. Kamu anak kos, jangan makan sembarangan. Bahaya kalau sakit." Raka menelan ludah. Dalam hati, ia merasa sedikit sungkan. Baru semalam dikasih kue, sekarang diberi makan lagi. Ia tersenyum kaku. "Wah, terima kasih banyak, Bu. Nanti saya balikin rantangnya." "Nggak usah buru-buru," ucap Bu Sulastri sambil menatap Raka lama, terlalu lama. Mata wanita itu bergetar, seperti menahan sesuatu. Bibirnya bergerak pelan, dan Raka hampir yakin mendengar gumaman lirih. Persis sekali." Raka mengerutkan kening. Bu Sulastri tersentak, cepat-cepat mengalihkan pandangan. "Ah, nggak apa-apa, Nak. Cepat berangkat, nanti terlambat." Raka mengangguk pelan. Ia melangkah pergi, tapi sebelum benar-benar meninggalkan gang, ia menoleh sekali lagi. Bu Sulastri masih berdiri di sana, menatap punggungnya. Senyum itu masih ada. Kali ini, senyum yang membuat darahnya berdesir dingin. Sepulang kuliah, Raka membuka rantang yang tadi ia bawa. Aroma sop ayam menyeruak, wangi rempah membuat perutnya keroncongan. Ia duduk di kamar kos, menikmati masakan Bu Sulastri. Lagi-lagi, rasanya luar biasa. Seperti masakan seorang ibu yang tahu persis apa yang disukai anaknya. Tapi kali ini ada hal aneh. Di dasar rantang, setelah ia menghabiskan sop, ia menemukan sesuatu, sehelai rambut hitam panjang yang melilit sendok. Raka terdiam. "Ah, mungkin nggak sengaja jatuh," pikirnya, mencoba menepis rasa jijik. Namun, ketika ia sedang membersihkan rantang di kamar mandi, suara ketukan terdengar dari pintu kamarnya. 3 ketukan pelan, berirama. Raka bergegas mengeringkan tangan dan membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong kos yang sepi. Ia menghela napas lega, menutup pintu. Tapi saat menoleh ke arah jendela, dadanya langsung terhenti sejenak. Dari celah tirai, ia melihat Bu Sulastri berdiri di depan rumahnya lagi, menatap lurus ke jendela kamar Raka. Matanya kali ini tidak hanya rindu. Ada sesuatu yang gelap. Raka buru-buru menarik tirai, jantungnya berdegup keras. "Kenapa sih, Bu itu? Seolah nggak ada kerjaan lain selain mantau gue," gumamnya kesal. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang pelan-pelan merayap. Malam harinya, saat Raka sedang rebahan, ponselnya bergetar. Notifikasi WhatsApp dari grup kampus. Ia hampir tertidur ketika telinganya menangkap suara lain, suara yang datang dari luar jendela. Pelan, seperti bisikan. "Adit." Raka tersentak, duduk tegak. Ia menajamkan pendengaran. Sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari jauh. Ia menghela napas, mencoba mengabaikannya. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Adit pulang, Nak." Jantung Raka berdentum keras. Ia meraih senter kecil dari meja, perlahan membuka tirai sedikit. Tidak ada siapa-siapa di halaman. Hanya kegelapan dan bayangan rumah Bu Sulastri yang berdiri bisu. Namun, sebelum ia sempat menutup kembali tirai, ia melihatnya, Bu Sulastri, berdiri tepat di bawah pohon mangga di halaman rumahnya. Kepala menengadah ke arah jendela Raka. Bibirnya bergerak pelan, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara itu lagi.
Adit, ibu di sini. Raka menjatuhkan tirai dengan tangan gemetar. Tubuhnya menggigil hebat. Siapa Adit? Dan kenapa suara itu seolah memanggil, bukan dirinya? Hari berikutnya terasa berjalan lambat. Sejak malam itu, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Bu Sulastri yang berdiri di bawah pohon mangga sambil memanggil nama Adit terus terputar di kepalanya. Ia mencoba menganggap itu hanya halusinasi karena lelah. Tapi, suara itu begitu nyata, dinginnya menusuk hingga ke tulang. Sore itu, sepulang kuliah, Raka memutuskan untuk mengembalikan rantang Bu Sulastri. Ia sempat ragu, tapi rasanya tidak sopan kalau dibiarkan terlalu lama. Dengan langkah pelan, ia mengetuk pintu rumah sebelah. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Raka menunggu. Baru ketika ia hendak berbalik, pintu itu berderit terbuka. Aroma wangi bunga bercampur bau apek langsung menyambutnya. Di ambang pintu berdiri Bu Sulastri dengan wajah yang disinai lampu temaram. Senyumnya muncul lagi. Senyum yang membuat Raka ingin mundur satu langkah. Nak Raka, masuk, nak. Ayo masuk sebentar. Raka sempat ingin menolak, tapi sopan santun menahannya. Ah, nggak usah repot-repot, Bu. Saya cuma mau balikin. Sebentar saja, potong Bu Sulastri, suaranya lembut tapi nadanya memaksa. Ibu baru masak kue klepon. Kamu suka manis, kan? Jantung Raka berdegup cepat. Ia tidak bisa menolak tanpa terlihat kasar. Akhirnya ia melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, hawa rumah itu terasa berbeda, dingin, pengap, dan sedikit berbau obat-obatan. Ruang tamunya besar, tapi sunyi, hanya diterangi lampu kuning redup yang membuat bayangan memanjang di dinding. Di salah satu sudut, ada meja dengan banyak foto berbingkai. Sebagian ditutup kain hitam tipis. Raka berusaha menahan rasa penasaran, tapi matanya tertarik pada salah satu figura yang tidak tertutup. Foto seorang pemuda dengan senyum lebar, wajahnya sangat mirip dengan dirinya sendiri. Raka membeku, napasnya tercekat. Bu, ini, tanyanya pelan, suaranya bergetar. Bu Sulastri yang sedang menuang teh menoleh. Seketika, senyum itu muncul lagi, kali ini lebih lebar. Oh, kamu lihat, ya. Ia berjalan mendekat, matanya berbinar aneh. Itu, anak ibu. Namanya Aditya. Panggilannya Adit. Raka menelan ludah. Wajah di foto itu seperti bayangan dirinya di cermin. Sama persis, bahkan gaya rambutnya pun mirip. Dia, mirip banget sama saya, gumamnya lirih. Bu Sulastri duduk di kursi, menatap foto itu lama, seakan menatap ke masa lalu yang ia rindukan. Iya, nak, kamu mirip sekali. Dari semua orang yang pernah ibu temui, kamu yang paling mirip. Bahkan suara kamu pun, ia berhenti, menatap Raka lurus-lurus, dan bibirnya tersenyum samar, sama persis. Ruangan seketika terasa mencekam. Raka tidak tahu harus berkata apa. Ada getaran aneh di nada suara wanita itu, campuran rindu, obsesi, dan kegilaan yang samar. Ibu, saya ikut berduka, ya. Kalau boleh tahu, Adit, Raka ragu sejenak, sudah lama meninggal. Senyum Bu Sulastri perlahan memudar. Tatapannya jatuh ke cangkir teh di tangannya. 2 tahun lalu, jawabnya lirih. Hari yang tidak akan pernah ibu lupakan. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara detik jam yang terdengar di ruangan itu. Raka ingin bertanya bagaimana Adit meninggal, tapi lidahnya keluh. Ada sesuatu di wajah Bu Sulastri yang membuatnya merasa jangan bertanya lebih jauh. Namun sebelum Raka bisa mengalihkan pembicaraan, suara lirih itu kembali terdengar. Kali ini keluar langsung dari bibir wanita itu. Adit, kamu pulang, kan? Raka merinding hebat. Kata-kata itu persis seperti bisikan yang ia dengar semalam. Ia mencoba berdiri dengan alasan harus belajar, tapi Bu Sulastri menahan tangannya. Cengkeraman itu kuat, terlalu kuat untuk seorang wanita seusianya. Jangan pergi dulu, nak, bisiknya. Sebentar saja, temani ibu. Raka memaksakan senyum kaku. Lain kali saja ya, Bu. Saya janji main lagi.
Perlahan ia melepaskan tangannya, lalu segera keluar. Begitu sampai di luar, ia menarik napas panjang, dadanya berdegup kencang. Dari balik pintu yang setengah terbuka, Bu Sulastri menatap punggungnya dengan senyum yang tidak bisa lagi disebut ramah. Senyum itu mengandung sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan di dalam rumah, foto Adit yang mirip dengan Raka itu masih berdiri di atas meja, dikelilingi oleh dupa yang sudah padam dan setangkai bunga melati yang mulai layu. Sejak pertemuan itu, pikiran Raka terus dihantui oleh wajah Adit di foto yang ia lihat di rumah Bu Sulastri. Miripnya terlalu sempurna. Bahkan saat ia bercermin malam itu, ia merasa sedang melihat Adit, bukan dirinya sendiri. Raka mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka laptop, tapi suara di kepalanya terus bergaung. "Adit, kamu pulang, kan?" Ia menghela napas panjang, meneguk air putih, lalu mencoba tidur. Tapi tepat ketika matanya hampir terpejam, ia mendengar suara lirih dari luar jendela. Pelan, hampir seperti gumaman. "Maafkan ibu, nak." Raka terloncat, menoleh cepat ke arah jendela. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengintip lewat celah tirai. Tidak ada siapa-siapa, hanya halaman gelap dan bayangan pohon mangga yang melambai ditiup angin. Namun ketika ia hendak menutup tirai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bu Sulastri berdiri di halaman rumahnya, menatap lurus ke arah jendela Raka. Wajahnya pucat diterangi cahaya lampu jalan, dan di tangannya, ia memegang sesuatu, seperti kain putih kotor yang dililitkan di lengannya. Raka mundur, menutup tirai rapat-rapat, dan duduk di ranjang dengan napas memburu. Apa sih maksud Bu itu? Kenapa tiap malam dia aneh begitu? Gumamnya dengan suara serak. Keesokan harinya, Raka berangkat kuliah dengan wajah lesu. Di kampus, ia mencoba menceritakan sedikit tentang tetangganya kepada Bayu, teman kos yang juga satu jurusan dengannya. "Lu serius, Rak?" Dia sampai berdiri di halaman malam-malam gitu. Bayu mengernyit. "Iya, Yu, gue nggak ngerti. Dia bilang gue mirip sama anaknya yang udah meninggal." "Waduh, serem juga. Jangan-jangan dia kesepian kali, Rak." "Mungkin," jawab Raka pelan. Tapi hatinya berkata ini bukan sekadar kesepian. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Sore itu, ketika Raka pulang, Bu Sulastri sudah menunggu di depan pagar kos. Kali ini, dia membawa semangkuk bubur sumsum. Senyumnya lebar, tapi matanya lagi-lagi basah, berkilat aneh. "Nak Raka, capek, ya? Nih, ibu bawain bubur. Kamu harus jaga kesehatan." "Adit dulu juga suka bubur ini," ucapnya lirih. Raka menelan ludah. Nama itu lagi. Ia ingin pura-pura tidak mendengar, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia memberanikan diri bertanya, suaranya pelan. "Bu, kalau boleh tahu, Adit itu meninggal kenapa?" Pertanyaan itu membuat senyum Bu Sulastri perlahan memudar. Tatapannya jatuh ke tanah. Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Raka nyaris menyesal sudah bertanya. Tapi kemudian suara wanita itu terdengar, lirih, seperti bisikan yang menahan tangis. "Kecelakaan, orang bilang begitu." Ia berhenti, menggigit bibirnya. Lalu menatap Raka dengan mata merah, air mata mulai jatuh. Tapi bukan itu yang sebenarnya terjadi. Raka menahan napas. "Maksud ibu? Dia bunuh diri, nak." Suaranya pecah. "Lompat ke sungai, setelah marah sama ibu." Hening. Dunia seakan berhenti sesaat. Raka terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Di depan matanya, Bu Sulastri menangis, bahunya bergetar hebat. Tangannya menggenggam piring bubur sampai sendoknya bergetar. "Ibu nggak tahu harus bagaimana, nak. Ibu cuma pengen dia balik, pengen dia pulang." Tiba-tiba tatapannya menancap lurus ke mata Raka. Ada kilatan aneh di sana, campuran antara keputusasaan dan harapan gila. "Dan Tuhan akhirnya kirim kamu ke sini." Raka merinding hebat. Ucapan itu membuat udara di sekitarnya seakan membeku. Ia memaksakan senyum tipis. Saya masuk dulu ya, Bu."
Terima kasih buburnya. Ia segera masuk ke kamar kos dan menutup pintu rapat. Nafasnya memburu, keringat dingin menetes di pelipis. Kata-kata Bu Sulastri terus menggema di kepalanya. Tuhan akhirnya kirim kamu ke sini. Di rumah sebelah, Bu Sulastri duduk di depan foto Adit. Air matanya masih mengalir, tapi bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Jemarinya mengusap figura foto itu perlahan. Sebentar lagi, nak, sebentar lagi kamu pulang ke ibu, bisiknya pelan. Dan di bawah meja altar kecil itu, terselip sebuah kain kafan yang sudah menguning, diikat rapi dengan tali merah. Malam itu, meskipun kelelahan setelah seharian kuliah, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Bu Sulastri siang tadi terus bergema di kepalanya. Sebentar lagi kamu pulang ke ibu. Ia berusaha menutup mata, menenangkan pikiran dengan mendengarkan musik dari ponselnya. Tapi ketika akhirnya ia terlelap, mimpi itu datang. Ia berdiri di sebuah tempat yang asing, kuburan tua yang diselimuti kabut tebal. Batu nisan berjajar tak beraturan, sebagian miring, sebagian tertutup lumut. Udara di sana dingin menusuk, dan bau tanah basah menyeruak kuat. Raka melangkah pelan di antara nisan, kakinya seperti menapak di lumpur yang lengket. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai di sana. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di kejauhan. Suara wanita menangis. Ia mengikuti suara itu, melewati beberapa nisan, sampai tiba di sebuah sudut pemakaman yang sepi. Di sana, ia melihat seorang wanita duduk bersimpuh di depan sebuah nisan. Rambutnya tergerai, dasternya lusuh, bahunya berguncang karena tangis. Ibu, bisik suara wanita itu, pelan, tapi jelas. Raka terpaku. Wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya, Bu Sulastri. Matanya sembab, pipinya basah oleh air mata. Namun yang membuat Raka kaku adalah ekspresi wajahnya, campuran antara rindu dan kegilaan. Pulanglah, nak, suara itu bergetar, penuh keputusasaan. Sebelum Raka sempat bergerak, tanah di depan nisan itu berguncang. Dari tanah yang basah, muncul tangan pucat yang kotor oleh tanah, meraih udara, meraba-raba seolah mencari sesuatu. Lalu tangan itu mencengkeram kaki Raka dengan kuat. Raka menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman itu dingin dan kuat. Ia menunduk, melihat sebuah wajah muncul dari balik tanah, wajah pemuda yang persis seperti dirinya sendiri. Mata itu kosong, hitam pekat, bibirnya bergerak membentuk kata-kata. Tubuhmu, untukku. Jeritan Raka pecah bersamaan dengan pandangan yang tiba-tiba gelap. Ia terbangun dengan napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup liar, seolah ingin meledak. Ia meraih ponsel, menatap layar pukul 2.33 dini hari. Cuma mimpi, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika ia menoleh ke arah kaki, napasnya kembali tercekat. Celana panjangnya kotor oleh lumpur basah. Raka menatap kakinya dengan mata melebar. Ia ingat jelas, sebelum tidur, ia mandi dan pakai celana bersih. Bagaimana mungkin ada lumpur? Ia mengusap dengan tangan, dan aroma tanah basah menusuk hidungnya. Degup jantungnya makin keras. Ia berdiri, berjalan ke jendela, perlahan membuka tirai. Halaman gelap, tapi di bawah pohon mangga, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya berdiri, menghadap ke kamarnya. Raka buru-buru menutup tirai rapat-rapat. Tangannya gemetar, lututnya lemas. Ia duduk di ranjang, menatap pintu yang terkunci rapat. Tapi rasa aman itu tidak datang. Ada sesuatu yang terus mengintainya. Di rumah sebelah, Bu Sulastri duduk bersimpuh di depan sebuah meja kecil yang dipenuhi dupa, bunga melati, dan kain putih. Matanya setengah terpejam, bibirnya menggumamkan kata-kata yang bukan bahasa sehari-hari. Di tangannya, ia memegang foto Adit, dan di sampingnya, ada kain basah berlumpur yang ia letakkan di mangkuk tembaga. Bibirnya tersenyum tipis sambil berbisik. Sebentar lagi, rohnya sudah mulai mendekat. Keesokan harinya, Raka tampak lesu di kelas.
Kantung matanya menghitam, pikirannya melayang-layang memikirkan mimpi aneh tadi malam. Bayu yang duduk di sebelahnya langsung menyenggol bahunya. "Bro, lo kenapa?" Kayak abis dikejar pocong, godanya. Raka memaksakan senyum. "Enggak, cuma nggak bisa tidur," jawabnya singkat. Bayu mengernyit, tapi tak bertanya lebih jauh. Namun, ketika Raka menoleh keluar jendela, ia melihat Bu Sulastri berdiri di pinggir jalan dekat gerbang kampus, mengenakan daster bunga-bunga yang sama seperti kemarin. Wajahnya tersenyum, senyum lebar yang terasa terlalu lama. Raka tercekat. Apa yang dia lakukan di sini? Begitu Raka berkedip, wanita itu sudah tidak ada. Ia mengusap matanya, mencoba menenangkan diri. "Lo nggak lihat apa-apa barusan?" tanyanya ke Bayu. Bayu menggeleng. "Lihat apaan?" Raka hanya menggeleng pelan. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Malam itu, Raka memutuskan tidur lebih awal. Ia benar-benar lelah. Tapi sekitar pukul 12 malam, suara aneh membuatnya terbangun. Awalnya samar, seperti suara gumaman dari jauh. Ia menajamkan telinga. Suara itu datang dari luar jendela kamarnya. Kembalilah ke tubuh ini." Suara itu lirih, berat, seperti bisikan yang diseret angin. Raka menahan napas, berusaha memastikan apakah ia hanya berhalusinasi. Tapi suara itu semakin jelas, dan ia bisa menangkap kata-kata aneh seperti mantra. Dengan hati-hati, ia bangkit dari ranjang dan mendekati jendela. Dari celah tirai, ia mengintip. Halaman gelap, hanya diterangi sedikit cahaya lampu jalan yang redup. Tapi di sudut halaman, tepat di bawah pohon mangga, ia melihat Bu Sulastri duduk bersila. Di hadapannya ada mangkuk tembaga dengan dupa menyala. Asapnya membentuk pola aneh di udara, dan Bu Sulastri bergumam sambil menaburkan bunga melati ke dalam mangkuk. Sesekali ia memegang sesuatu yang tampak seperti potongan kain kotor berlumpur, kain yang Raka yakini berasal dari celananya semalam. Raka menutup mulutnya, menahan teriakan. Apa yang sedang dia lakukan? Ritual. Untuk apa? Tiba-tiba, kepala Bu Sulastri mendongak, matanya menatap lurus ke arah jendela Raka. Senyuman itu kembali muncul, perlahan, hingga mulutnya merekah lebar. Raka sontak mundur beberapa langkah, jatuh terduduk di lantai. Napasnya memburu. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati kalau ini cuma mimpi. Tapi rasa dingin di tengkuknya berkata lain. Beberapa menit kemudian, suara gumaman itu berhenti. Raka memberanikan diri untuk mengintip lagi. Halaman kosong. Tidak ada siapa-siapa. Mangkuk, dupa, Bu Sulastri, semuanya lenyap seperti tidak pernah ada. "Ini nggak masuk akal," bisik Raka, tubuhnya gemetar hebat. Ia segera meraih ponsel dan mengirim pesan ke Bayu. "Raka, bro, lo bangun nggak?" Bayu balas setelah 2 menit, "Ada apa?" "Raka, besok pagi lo jangan pergi dulu, gue mau cerita. Penting." Bayu hanya membalas singkat, "Oke." Namun sebelum Raka sempat memejamkan mata lagi, suara ketukan pelan di jendela terdengar. Tok, tok, tok. Ia menoleh dengan mata melebar. Dari balik tirai, terlihat bayangan seseorang berdiri diam, dan samar-samar terdengar suara wanita berbisik pelan. "Tidurlah, nak, ibu jagain kamu." Pagi itu, Raka duduk di ruang tamu kos dengan wajah pucat. Matanya sembab, kurang tidur, dan tangannya masih sedikit bergetar. Ia sudah menunggu Bayu yang berjanji datang lebih pagi. Benar saja, sekitar pukul 8 Bayu muncul dengan kaos hitam dan ransel di punggung. "Bro, muka lo kayak zombie. Semalam kenapa?" tanya Bayu sambil menaruh tasnya. Raka menarik napas panjang. "Lo jangan kaget ya, semalam gue lihat Bu Sulastri lagi, aneh banget. Dia kayak lagi ritual di halaman belakang. Ada dupa, bunga, sama gue nggak tahu, kayak kain kotor yang kelihatan basah." Bayu mengernyit. "Ritual, Bu Sulastri, lo yakin nggak salah lihat?" Raka menggeleng keras. "Nggak, gue yakin. Gue lihat jelas. Dia ngelafalin sesuatu, kayak mantra."
Terus tiba-tiba dia ngeliat ke jendela gue, kayak tahu gue ngintip. Bayu terdiam, wajahnya ikut berubah serius. Ini udah kelewatan sih. Gue udah sering dengar kabar kalau Bu Sulastri itu aneh. Ada tetangga yang bilang, sejak anaknya meninggal, dia sering kelihatan ngomong sendiri. Tapi nggak ada yang berani ngomong langsung ke dia. Raka menelan ludah. Anaknya meninggal. Lo tahu kenapa? Bayu menggeleng. Nggak jelas. Katanya dulu anaknya, Aditya, mati mendadak. Tubuhnya ketemu di dalam rumah. Katanya kayak lemas, tapi nggak ada bekas luka. Orang-orang cuma bilang sakit. Tapi ada gosip yang bilang, matinya aneh, kayak ada yang ngambil jiwanya. Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Mendadak ingatannya melayang pada senyum Bu Sulastri setiap kali menatapnya. Senyum yang penuh kerinduan, tapi juga menyeramkan. Bayu lalu mencondongkan tubuhnya. Lo sadar nggak? Dari kemarin Bu Sulastri tuh sering ngasih lo makanan. Itu bukan kebetulan, Rak. Bisa aja ada maksud. Raka merinding. Ingatannya kembali pada sop iga hangat yang masih berbau anyir semalam. Lo pikir, makanan itu ada hubungannya? Bayu mengangguk pelan. Mungkin. Ada kemungkinan dia lagi nyiapin sesuatu. Raka menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, ia teringat lagi suara lirih di tengah malam. Kembalilah ke tubuh ini. Bey, gue dengar suara aneh semalam. Kayak bisikan yang manggil jiwa buat balik ke tubuh. Jangan-jangan, Raka berhenti, tak sanggup melanjutkan. Bayu menatapnya tajam. Jangan-jangan apa? Raka menggertakkan giginya. Jangan-jangan dia mau pakai tubuh gue buat anaknya. Ruangan mendadak hening. Hanya suara kipas angin yang berputar. Bayu memeluk kedua lengannya, merasakan hawa dingin aneh. Apa lo udah kepikiran buat pindah kos aja, Rak? Bayu akhirnya bersuara. Raka menggeleng pelan. Gue baru sebulan di sini. Duit gue juga pas-pasan. Lagian, kalau gue pindah sekarang, Bu Sulastri pasti curiga. Gue takut dia jadi lebih ekstrim. Bayu termenung. Lalu ia menepuk bahu Raka. Oke, kalau gitu, kita harus cari tahu lebih banyak. Gue bakal coba tanya-tanya ke warga sini. Lo jangan sendirian dulu, kalau bisa. Raka mengangguk. Walau sedikit lega, bayangan wajah Bu Sulastri masih menghantuinya. Siang itu, Bayu keluar untuk jalan-jalan ke warung terdekat sambil menyelidik. Raka menunggu di kamar, mencoba tidur sebentar. Tapi baru saja ia memejamkan mata, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk. Nomor tak dikenal. Kamu mirip sekali dengan Aditya. Ibu senang sekali kamu pindah ke sini. Raka tercekat. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba mengetik balasan, tapi sebelum sempat mengirim, pesan kedua masuk. Jangan takut, ibu hanya ingin dia kembali. Lewat kamu. Raka menjatuhkan ponsel, napasnya memburu. Ia menoleh ke jendela, dan di luar sana, di seberang pagar, terlihat Bu Sulastri berdiri diam sambil menatap ke arahnya. Senyum itu lagi, senyum panjang dan dingin. Bayu kembali ke kos menjelang sore dengan wajah tegang. Raka yang sedari tadi duduk gelisah langsung berdiri menyambut. Bey, lo dapet apa? Tanya Raka cepat, suaranya terdengar putus asa. Bayu menaruh bungkus gorengan di meja, lalu menarik napas berat. Gue udah ngobrol sama ibu-ibu warung sama tukang ojek depan gang. Rak, kabar tentang Bu Sulastri lebih ngeri dari yang gue bayangin. Raka menelan ludah, jantungnya sudah berpacu sebelum mendengar jawabannya. Maksud lo? Bayu duduk, lalu menatap Raka lurus-lurus. Jadi, dulu waktu anaknya, Aditya, meninggal, Bu Sulastri sempat nggak terima. Katanya tiap malam dia sering ke kuburan anaknya, nangis sampai pagi. Nah, satu malam ada orang asing yang datang ke kuburan itu. Orang aneh, berpakaian serba hitam. Dari situlah semuanya berubah. Raka merinding. Berubah gimana? Bayu melanjutkan dengan suara lebih pelan, seolah takut ada yang menguping. Sejak pertemuan itu,
Bu Sulastri mulai beda. Dia sering kedengeran baca mantra di rumah. Warga pernah ngelaporin karena malam-malam tercium bau menyengat dari halaman belakang. Ada yang bilang kayak bau daging busuk dibakar. Tapi pas diperiksa rame-rame, nggak ada apa-apa. Bersih. Kayak nggak pernah ada. Raka merasa lambungnya mual. Ingatannya langsung kembali ke sop iga yang dimakannya. Bau anyir itu. Apakah makanan itu? Ia buru-buru menghapus pikiran itu, tapi rasa pahit memenuhi mulutnya. Rak, warga sini juga percaya kalau Bu Sulastri lagi ngelakuin sesuatu yang disebut panggil arwah. Ritual gelap buat balikin orang mati. Tapi syaratnya, Bayu menunduk, ragu untuk melanjutkan. Syaratnya apa? Raka mendesak. Bayu menatapnya, matanya penuh cemas. Syaratnya, harus ada wadah baru buat jiwa yang dipanggil. Tubuh baru, dan wadah itu harus mirip dengan orang yang mati. Kata-kata itu menghantam dada Raka seperti palu. Napasnya tercekat, seluruh tubuhnya gemetar. Maksud lo, gue. Karena gue mirip Aditya. Bayu mengangguk perlahan. Kayaknya iya, Rak. Dan mungkin itu alasan kenapa dia baik banget sama lo. Ngasih makanan, senyum terus, itu bukan sekadar perhatian. Dia lagi nyiapin lo. Raka langsung berdiri, mondar-mandir dengan wajah pucat. Gue harus cabut dari sini, Bey. Gue nggak bisa tinggal di kos ini lagi. Bayu mengangkat tangan, mencoba menenangkan. Gue ngerti, tapi lo juga tahu, pindah kos nggak gampang. Dan kalau lo pergi mendadak, Bu Sulastri bakal curiga. Gue takut dia malah buru-buru nyelesain ritualnya. Raka menunduk, kedua tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Gue nggak mau mati, Bey, gue nggak mau dijadiin wadah buat anaknya. Bayu menepuk bahu Raka dengan mantap. Tenang dulu, kita harus main pintar. Jangan kasih dia tahu kalau lo udah sadar. Untuk sementara, lo terima aja makanan atau kebaikan dia, tapi jangan dimakan. Gue bakal cari tahu lebih banyak tentang ritual ini. Ada satu kakek di ujung kampung katanya ngerti soal ilmu begituan. Mungkin dia bisa bantu. Raka mengangguk, walau hatinya tetap kacau. Malam harinya, Raka berusaha keras untuk tetap di kamar, tidak keluar meski beberapa kali mendengar suara ketukan di pintu kosnya. Saat ia mengintip dari lubang pintu, benar saja, Bu Sulastri berdiri di depan dengan nampan berisi semangkuk bubur hangat. Senyumannya ramah, tapi di balik itu, mata tuanya berkilat dingin. Raka, ini ibu bawain bubur. Biar kamu bisa tidur nyenyak, suaranya lembut, penuh kasih sayang yang justru membuat bulu kuduk Raka berdiri. Raka menahan napas, tidak berani menjawab. Setelah beberapa menit, akhirnya Bu Sulastri berlalu, meninggalkan bubur itu di depan pintu. Raka menatap mangkuk bubur itu lama sekali. Aroma harum rempah menyeruak, tapi baginya, makanan itu tak ubahnya racun. Ia mengambil plastik, lalu dengan hati-hati membuang bubur itu ke tong sampah di luar pagar belakang kos. Saat kembali ke kamar, ia merasa ada yang tidak beres. Udara di ruangan lebih dingin dari biasanya. Lampu kamar berkelip-kelip, dan tepat ketika ia hendak berbaring, sebuah bisikan lirih terdengar di telinganya, walau jelas tidak ada siapapun di dalam kamar. Aditya, tubuhmu sudah siap. Kembalilah. Raka langsung meloncat, matanya melebar ketakutan. Malam itu, setelah bisikan menyeramkan terdengar di telinganya, Raka tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk bersandar di pojok kamar dengan mata lebar, memegang botol air mineral seakan itu bisa melindunginya. Lampu kamar terus berkelip, kadang meredup lalu terang lagi, membuat bayangan di dinding bergerak seolah ada yang mengintai. Raka mencoba menenangkan diri dengan menutup telinga dan berbisik pelan, ini cuma halusinasi, tapi semakin keras ia menolak, semakin jelas pula suara itu terdengar. Aditya, kau pulanglah, tubuhmu sudah disiapkan. Suara itu bergema, kadang terdengar seperti bisikan seorang wanita, kadang berubah menjadi suara anak lelaki muda. Raka menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar.
Sekitar tengah malam, tubuh Raka mulai terasa aneh. Ia merasakan sensasi panas menjalar dari tengkuk ke dadanya. Nafasnya berat, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Tiba-tiba, pandangannya berkunang-kunang, dan dalam sekejap ia melihat kilasan gambar yang bukan miliknya. Ia melihat seorang anak muda tersenyum, duduk di meja belajar yang penuh buku. Wajah itu begitu mirip dengan dirinya. Aditya. Lalu kilasan itu berubah menjadi adegan lain. Aditya tergeletak di jalan, tubuhnya bersimbah darah, sementara Bu Sulastri menjerit histeris memeluknya. Raka terperangah, keringat dingin mengucur deras. Apa ini? Suaranya parau. Ketika ia mencoba berdiri, tubuhnya terasa berat, seolah ada beban yang menarik dari dalam. Saat ia menatap ke cermin di mejanya, ia hampir berteriak. Bayangan di cermin bukan hanya dirinya, di samping wajahnya ada sosok lain. Wajah seorang pemuda dengan luka di pelipis, menatapnya dengan tatapan kosong. Tubuhmu, tubuhku, bisikan itu kini keluar dari bayangan di cermin. Raka mundur terburu-buru, menabrak kursi hingga terjatuh. Napasnya tersengal. Matanya tak lepas dari cermin yang kini kembali normal, hanya menampilkan dirinya sendiri. Pagi harinya, Bayu mendapati Raka dengan wajah pucat, mata merah penuh lingkaran hitam. Gila, Rak, lo sakit apa? Muka lu kayak orang nggak tidur seminggu. Raka menarik napas gemetar. Bey, gue diganggu, bukan cuma suara, tapi gue juga ngeliat dia. Gue ngeliat Aditya. Bayu terdiam, lalu menatap Raka penuh kekhawatiran. Berarti ritual itu udah mulai, Rak. Jiwa anaknya lagi coba masuk ke lo. Raka menatap lantai dengan mata kosong. Kalau gitu, gue bisa mati, Bey. Atau lebih parah lagi, gue bisa hilang, digantikan sama dia. Bayu meremas bahu Raka. Makanya kita harus cepet cari bantuan. Gue bakal temuin kakek yang gue bilang itu sore ini. Lo jangan keluar rumah, jangan nerima apapun dari Bu Sulastri. Kalau dia maksa, pura-pura aja terima, tapi jangan makan. Hari berjalan lambat. Raka mengurung diri di kamar, menutup jendela dengan kain agar tidak ada celah. Namun meski begitu, gangguan tetap datang. Piring bubur yang tadi malam sudah ia buang entah bagaimana kini kembali ada di meja belajarnya, utuh, panas, beraroma wangi. Raka membeku. Ia tahu betul ia sudah membuang bubur itu ke tong sampah belakang. Tangannya gemetar ketika ia mendekati piring itu, dan mendadak ia mendengar suara lembut seorang ibu. Nak, makanlah biar sehat. Kau harus kuat kalau ingin kembali padaku. Raka terlonjak, lalu menendang meja hingga bubur itu terjatuh. Namun saat mangkuk pecah, isinya bukan bubur, melainkan gumpalan daging mentah bercampur darah segar. Bau amis menyengat langsung memenuhi kamar. Raka menjerit panik, menutup hidungnya. Tapi anehnya, dalam sekejap saat ia berkedip, mangkuk itu hilang. Meja kembali bersih seolah tidak pernah ada apa-apa. Gila, gue bisa jadi gila kalau kayak gini terus, Raka berbisik dengan suara gemetar. Menjelang malam, tubuh Raka kembali panas. Kali ini lebih parah. Ia jatuh terduduk di lantai, kedua tangannya mencengkeram kepala. Suara-suara aneh menggema di telinganya, seperti doa atau mantra dalam bahasa asing yang tak ia mengerti. Di antara suara itu, terdengar isakan seorang wanita. Raka mengenali suara itu, suara Bu Sulastri. Adit, ibu merindukanmu, pulanglah, nak, tubuhmu sudah ada. Raka menangis, bukan hanya karena takut, tapi juga karena ia merasakan sesuatu yang aneh, sepotong kesedihan yang bukan miliknya. Ia merasakan duka seorang anak yang ingin kembali ke pelukan ibunya. Dan saat itulah, untuk sesaat, ia mendengar suaranya sendiri berganti. Suara lirih keluar dari bibirnya, namun bukan miliknya. Ibu. Sore itu, Bayu bergegas menuju sebuah rumah tua di ujung kampung. Rumah itu tampak sederhana, berdinding kayu dengan pekarangan penuh tanaman obat. Di depan teras, seorang lelaki tua duduk bersila,
menatap langit sore dengan tatapan kosong namun tajam. "Permisi, Kakek Sarman," tanya Bayu dengan suara ragu. Orang tua itu menoleh pelan. Keriput di wajahnya semakin jelas, matanya kecil tapi tajam, seakan bisa menembus isi kepala orang yang menatapnya. Ia tidak menjawab, hanya memberi isyarat agar Bayu duduk di depannya. Bayu menelan ludah, lalu duduk bersila. "Kek, saya datang untuk minta bantuan. Teman saya, dia diganggu sesuatu. Bukan gangguan biasa. Saya rasa ada hubungannya sama tetangganya yang kehilangan anak." Kakek Sarman menghela napas panjang. "Aku sudah tahu. Dari semalam aku sudah mencium bau kematian yang mengikuti langkahmu, Nak." Bayu merinding, bulu kuduknya berdiri. "Jadi benar, Kek, dia lagi diincar sesuatu." Kakek Sarman mengangguk pelan. "Temanmu itu, tubuhnya sedang dijadikan wadah. Jiwa seorang anak sedang dipanggil kembali oleh ibunya. Ritual itu bukan main-main. Kalau berhasil, jiwa anak itu akan menyingkirkan jiwa temanmu." Bayu langsung pucat. "Jadi, Raka bisa mati. Lebih buruk dari mati." Kakek Sarman menatap tajam. "Jiwanya bisa terkunci di antara dunia, terperangkap selamanya tanpa bisa kembali. Sementara tubuhnya hidup, tapi bukan lagi dia." Bayu terdiam, kedua tangannya menggenggam erat lutut. "Tolong, Kek, saya nggak mau kehilangan Raka. Dia orang baik, dia nggak pantas ngalamin ini." Kakek Sarman menutup mata sebentar, lalu berkata lirih. "Yang mengajari perempuan itu ritual pasti bukan orang baik. Aku bisa merasakan jejak energi hitam di sekitar makam anaknya. Itu ilmu lama, ilmu yang dilarang. Dan sekali dijalankan, sangat sulit dihentikan." Bayu menunduk, nyaris putus asa. "Nggak ada cara, Kek. Nggak ada jalan untuk nyelamatin dia." Kakek Sarman menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan. "Ada, tapi berbahaya. Temanmu harus kuat melawan dari dalam, sementara dari luar aku akan berusaha memutus ikatan ritual itu. Kalau dia menyerah sedikit saja, semuanya akan sia-sia." Bayu mengangguk penuh tekad. "Saya akan bantu, Kek. Apapun yang harus saya lakukan." Sementara itu, di kos, Raka semakin tersiksa. Malam mulai turun, dan tubuhnya sudah tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Tangannya sering bergerak sendiri, menulis kata-kata asing di dinding dengan spidol. Matanya kadang berubah redup, lalu menatap kosong. Dalam keheningan, ia kembali melihat bayangan Aditya di cermin. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Pemuda itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin kembali. Ibu menungguku. Kau hanya meminjam tubuh ini sebentar." Raka menggertakkan gigi. "Ini tubuh gue, lo nggak bisa rampas hidup gue." Namun, suaranya berganti lirih, terdengar dua suara bercampur dalam satu mulut, suaranya sendiri dan suara Aditya. "Aku anak ibu, bukan kau." Raka berteriak, membenturkan kepalanya ke tembok, mencoba mengusir suara itu. Air mata bercucuran tanpa henti, bukan hanya rasa sakit, tapi juga karena ia bisa merasakan kesedihan mendalam milik Aditya, kerinduan pada seorang ibu. Menjelang tengah malam, Bayu kembali ke kos bersama kakek Sarman. Mereka mendapati kamar Raka terkunci rapat. Dari dalam terdengar suara gaduh, benda jatuh, dan teriakan bercampur isakan. Bayu menghantam pintu dengan bahunya, hingga akhirnya pintu terbuka. Pemandangan di dalam membuatnya ternganga. Raka terduduk di lantai, tubuhnya kurus pucat, matanya merah seperti abis menangis berhari-hari. Di sekeliling kamar, dinding penuh coretan hitam berbentuk simbol aneh yang tidak mereka mengerti. Bau amis menyengat tercium, meski tidak ada sumber jelas. "Rak!" Bayu berlari menghampiri. Namun kakek Sarman menahan lengannya. "Jangan dekat dulu, itu bukan hanya temanmu yang ada di tubuh itu." Raka menoleh perlahan. Senyumnya tipis, namun bukan senyum Raka. "Aku sudah pulang, Ibu," suaranya lirih, tapi jelas bukan milik Raka. Bayu membeku, jantungnya seakan berhenti berdetak. Kakek Sarman langsung duduk bersila,
menyalakan dupa yang ia bawa, dan mulai melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Asap dupa memenuhi kamar, membuat suasana semakin mencekam. Raka meronta keras, menjerit seperti kesakitan. Suaranya berganti-ganti, kadang suara Raka, kadang suara Aditya. Bayu hanya bisa menggenggam lutut, menahan tangis melihat sahabatnya tersiksa. Asap dupa memenuhi kamar kos itu, semakin pekat hingga membuat udara sesak. Cahaya lampu terasa redup, seperti ditelan kegelapan yang merambat dari sudut-sudut ruangan. Bayu duduk gemetar, sementara kakek Sarman tetap bersila tegak, melantunkan doa. Dengan suara berat, ritmis, bagai dentuman yang mengguncang udara. Raka menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang, matanya terbalik memperlihatkan putih semua. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun tak beraturan. Tiba-tiba ia terdiam, lalu kepalanya menunduk. Saat ia kembali mengangkat wajahnya, Bayu terkejut. Itu bukan tatapan Raka, melainkan mata penuh kesedihan dan amarah milik Aditya. "Aku ingin pulang, biarkan aku kembali pada ibu." Suara itu melengking, bercampur isakan. Kakek Sarman menghentakkan telapak tangannya ke lantai. "Kau bukan diundang dengan cara suci, nak. Kau dipanggil dengan cara yang terlarang. Jangan rampas hidup orang lain." Namun Raka, atau tepatnya Aditya dalam tubuh Raka, tertawa getir. "Aku tak peduli. Ibu memanggilku. Aku akan kembali, meski harus mengusir jiwa ini." Tiba-tiba, Raka terlempar ke dalam kegelapan. Ia tersadar berdiri di sebuah tempat asing, hamparan kosong, hitam tanpa ujung, hanya ada kabut putih yang berputar di kejauhan. Nafasnya berat, dan tubuhnya terasa ringan, seperti tanpa bobot. "Di mana aku?" gumamnya. Dari kabut, sosok seorang pemuda muncul. Wajahnya mirip dirinya, namun lebih pucat, matanya sayu penuh duka. "Dialah Aditya. Akhirnya kita bertemu di sini," kata Aditya lirih. Raka mundur satu langkah, gugup. "Lo yang selama ini berusaha masuk ke tubuh gue." Aditya mengangguk pelan. "Aku nggak ingin menyakitimu, tapi aku ingin pulang. Ibu sendirian, dia butuh aku. Dia memanggilku, dan aku harus datang." Raka menatapnya tajam, meski hatinya ikut terenyuh. "Tapi dengan cara itu, lo tahu nggak, lo akan ngerampas hidup gue, nyabut gue dari dunia ini." Aditya menunduk, suaranya gemetar. Aku bahkan nggak ingat gimana aku mati. Yang kuingat cuma wajah ibu saat menangis di kuburanku. Lalu ada seseorang yang menjanjikan aku bisa kembali. Aku tak bisa menolak." Raka mengepalkan tangan. "Lo kira cuma lo yang punya ibu? Gue juga punya kehidupan, mimpi, masa depan. Gue nggak akan biarin lo ngambil semuanya." Aditya mengangkat wajahnya, matanya berkilat. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat bertahan di tubuh itu." Seiring kata-kata itu, kegelapan mulai bergetar. Tanah kosong di bawah kaki mereka retak, dan dari celahnya muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kaki Raka. Ia terjatuh, berusaha menepis tangan-tangan itu. Aditya berdiri tenang, dan setiap kali ia melangkah, tangan-tangan itu semakin banyak, semakin kuat. "Ini wilayahku sekarang," bisik Aditya. "Ibu sudah menyiapkan jalan." Raka berteriak, mencoba melawan, namun semakin keras ia berjuang, semakin kuat belitan kegelapan itu. Di dunia nyata, Bayu menangis melihat tubuh sahabatnya terus meronta hebat, suaranya berganti-ganti antara jeritan Raka dan isakan Aditya. "Kek, Raka bisa bertahan nggak?" Kakek Sarman menutup mata, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Dia sedang bertarung di dalam. Kau harus bantu dia dengan panggilan." Suara sahabat lebih kuat dari doa orang asing. Bayu terperanjat, lalu mendekat. Ia menggenggam tangan Raka erat, meski tubuh itu bergetar hebat. "Rak, denger gue, lo jangan kalah, lo masih punya hidup, lo masih punya mimpi. Jangan biarin siapapun ngambil itu dari lo." Air mata Bayu jatuh ke tangan sahabatnya. Di dalam kegelapan batin, suara itu terdengar. Samar, tapi jelas. Raka mendongak,
merasakan sesuatu hangat menariknya. Bayu, bisiknya lirih. Aditya terlihat goyah. Tidak, jangan dengarkan dia. Dengarkan ibu. Ibu menungguku. Kegelapan kembali berguncang, kali ini lebih hebat. Kakek Sarman menggertakkan gigi, lalu mengeluarkan kantong kecil berisi garam hitam. Ia melemparkannya ke sudut kamar, membuat api kecil menyala dan simbol-simbol hitam di dinding mulai terbakar. Asap pekat menyembur, terdengar suara jeritan panjang, jeritan bukan milik manusia. Bayu terkejut, namun ia tidak melepaskan genggaman tangannya. Rak, lo bukan Adit, lo Raka, lo sahabat gue, orang yang gue kenal dari awal kuliah. Jangan pergi, Rak. Di dalam kegelapan, Raka berdiri, meski kakinya masih diikat tangan-tangan hitam. Ia menatap Aditya dengan mata penuh tekad. Maaf, gue ngerti lo sayang banget sama ibu lo. Tapi lo nggak bisa balikin semua dengan ngerampas hidup orang lain. Gue akan lawan lo. Aditya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, antara marah dan sedih. Kalau begitu, bersiaplah. Karena aku tak akan berhenti. Kegelapan mengamuk. Pertarungan dua jiwa benar-benar dimulai. Kegelapan bergetar semakin kuat, seperti ada badai yang lahir dari dalam ruang kosong itu. Raka berdiri dengan napas tersengal, tubuhnya terasa berat seakan ribuan beban menekan bahunya. Aditya berdiri tak jauh darinya, matanya merah, wajahnya penuh amarah bercampur rasa sakit yang dalam. Aku sudah terlalu lama sendiri di sini, suara Aditya pecah, bukan lagi lantang, melainkan parau seperti rintihan. Sejak hari itu, aku bahkan tidak mengerti kenapa aku mati. Aku cuma pulang sekolah, lalu semuanya gelap. Aku hanya ingat satu hal, wajah ibu menangis di atas kuburanku. Kabut hitam di sekitar mereka tiba-tiba pecah, memperlihatkan potongan bayangan samar. Raka melihat sekelebat seorang remaja berseragam SMA berjalan di pinggir jalan, lalu ada sebuah truk besar melaju kencang. Jeritan keras terdengar, lalu gelap. Raka menelan ludah. Jadi, lo meninggal karena kecelakaan. Aditya memejamkan mata, air matanya mengalir. Tapi kenapa aku nggak bisa tenang? Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku harus dibiarkan melihat ibu setiap malam, duduk sendirian di samping kuburku, menunggu sesuatu yang tak mungkin kembali? Tiba-tiba tanah kosong di sekitar mereka berubah. Dari kegelapan muncul gambaran samar, kuburan sederhana dengan nisan putih, di bawah pohon Kamboja. Seorang wanita paruh baya duduk bersimpuh, wajahnya penuh tangis. Itu adalah Bu Sulastri. Ibu, suara Aditya bergetar, tubuhnya goyah. Raka ikut terhanyut. Ia bisa merasakan betapa dalam kesedihan itu, betapa hancurnya hati seorang ibu yang kehilangan anak tunggal. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tahu kata-kata takkan cukup. Namun seiring rasa sedih itu, sesuatu yang lain muncul. Dari balik pohon Kamboja, sosok pria berpakaian hitam, berwajah kabur, menghampiri Bu Sulastri. Raka merasakan hawa dingin luar biasa. Itu pasti orang asing yang pernah ditemui Bu Sulastri di kuburan. Kalau kau mau anakmu kembali, ada cara, suara pria itu berat, menggema. Carilah seseorang yang serupa dengannya, tubuh yang bisa jadi wadah. Panggil dia dengan ritual ini, dan anakmu akan pulang. Raka membeku. Ia melihat Bu Sulastri mengangguk dengan mata penuh harap, lalu menerima buku lusuh berisi mantra dari tangan pria itu. Aditya berteriak histeris. Ibu, jangan. Aku tidak ingin ibu jadi seperti ini. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya berubah semakin kelam. Raka mulai sadar, Aditya sendiri tidak benar-benar ingin melakukan semua ini. Ia hanya terjebak oleh panggilan ibunya, oleh cinta yang terlalu besar dan salah arah. Aditya, Raka maju selangkah, meski tangan-tangan hitam mencoba meraih kakinya lagi. Gue ngerti lo sayang banget sama ibu lo. Tapi ini bukan jalan yang benar. Lo cuma bikin ibu lo makin hancur, makin jauh dari kebenaran. Aditya menunduk, wajahnya tertutup rambut, suaranya lirih. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?
Aku nggak bisa tinggalkan ibu. Dia sendirian, dia butuh aku. Raka gemetar, hatinya ikut perih. Ia ingat ibunya sendiri di kampung, yang menatapnya penuh harap saat ia pamit merantau kuliah. Ia tahu bagaimana rasanya jadi satu-satunya pegangan orang tua. Lo pikir ibu lo pengen lo balik dengan cara begini? Apa lo yakin itu yang benar? Kalau benar sayang sama ibu lo harus bisa lepasin dia. Biarkan dia belajar ikhlas. Kalau lo terus nempel kayak gini, lo bikin dia makin sengsara. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara isakan samar dari sosok Bu Sulastri yang duduk di kuburan bayangan itu. Aditya menoleh perlahan, matanya penuh air mata, tapi juga berkilau dengan amarah. Kau tidak tahu rasanya mati muda, ditinggalkan begitu saja, tak sempat pamit, tak sempat bilang aku sayang, aku tidak bisa pergi begitu saja. Raka menatapnya tajam, meski dadanya sesak. Gue ngerti, tapi lo juga nggak bisa ngerampas hidup gue. Gue punya hak buat hidup, sama kayak lo dulu. Di dunia nyata, tubuh Raka semakin liar. Keringat membanjiri wajahnya, bibirnya berdarah karena tergigit. Bayu masih menggenggam tangannya erat, suaranya serak. Rak, jangan nyerah. Gue ada di sini. Kita masih banyak mimpi yang belum kita jalanin bareng. Kakek Sarman mulai menggambar lingkaran pelindung dengan darah ayam hitam, mulutnya terus melantunkan mantra. Dari langit-langit kamar, suara bisikan asing turun, seakan ritual Bu Sulastri sedang dilakukan di tempat lain. Dua kekuatan bertabrakan, menarik jiwa Raka dan Aditya semakin keras. Kembali ke dunia batin, Aditya meraih kepala Raka, matanya berubah kelam. Kalau begitu, aku akan merebut hidupmu. Aku tak peduli, ibu lebih penting dari segalanya. Raka berteriak, tubuhnya terasa disedot ke dalam bayangan pekat. Namun di balik jeritan itu, ia masih mendengar suara Bayu yang memanggilnya. Hangat, nyata, membuatnya sadar siapa dirinya sebenarnya. Aku, Raka. Suaranya parau, tapi penuh tekad. Gue bukan lo, Adit. Dan gue nggak akan biarin lo ngambil semuanya dari gue. Kegelapan bergemuruh. Pertarungan jiwa semakin mengerikan, tapi di balik itu, luka lama Aditya mulai terbuka, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena tak pernah benar-benar bisa pamit pada ibunya. Di luar sana, malam terasa lebih pekat dari biasanya. Angin mendesir kencang, membawa bau bunga Kamboja bercampur amis darah. Di rumah tua Bu Sulastri, lampu-lampu minyak menyala redup, cahayanya bergoyang bersama bayangan hitam yang menari di dinding. Bu Sulastri duduk di depan sebuah altar sederhana yang dipenuhi foto Aditya, pakaian sekolahnya, dan sebungkus tanah dari makam. Di hadapannya, buku lusuh berisi tulisan tak dikenal terbuka, halaman yang dipenuhi huruf-huruf aneh berwarna merah tua. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Tunggu sebentar lagi, nak, ibu akan memanggilmu pulang. Kau akan hidup lagi, lewat tubuh itu. Ibu tidak akan sendirian lagi. Ia menaburkan bunga 7 rupa ke dalam wadah berisi darah ayam hitam, lalu membakar dupa. Asapnya mengepul, berubah menjadi kabut pekat yang mengisi ruangan. Sementara itu, di kamar kos, Raka semakin keras kejangnya. Matanya terpejam rapat, tapi bibirnya bergerak seperti mengucapkan kata-kata asing. Bayu panik, menahan tubuh sahabatnya agar tidak terbanting. Kakek, dia makin gak terkendali. Gue takut Raka gak balik lagi. Kakek Sarman menggertakkan giginya, suaranya lantang di tengah mantra. Itu tandanya ritual di sisi sana sudah dimulai. Roh anak itu sedang dipanggil dengan kekuatan penuh. Kalau kita terlambat, Raka bisa hilang selamanya. Di dunia batin, Raka merasakan tubuhnya ditarik lebih keras. Aditya berdiri di hadapannya, tubuhnya semakin jelas. Tidak lagi samar, melainkan sosok remaja lengkap dengan seragam putih abu-abu. Wajahnya sangat mirip dengan Raka, hanya saja lebih pucat dan penuh luka di bagian kepala. Lihat, tubuhmu perlahan jadi milikku, bisiknya. Ibu memanggilku. Aku tak bisa menolak. Aku harus kembali.
Raka berusaha menahan, tapi kekuatan itu begitu kuat. Ia merasakan dirinya tercerabut sedikit demi sedikit. Jiwanya seakan meleleh, membaur ke dalam bayangan Aditya. "Berhenti, Adit," Raka berteriak. "Lo pikir dengan masuk ke tubuh gue, ibu lo bakal bahagia? Itu bukan lo. Itu cuma bayangan." Aditya terdiam sesaat, wajahnya penuh konflik. "Tapi aku ingin merasakannya lagi, rumahku, bau masakan ibu, pelukan hangatnya. Aku ingin semua itu kembali." Di rumah Bu Sulastri, ritual mencapai titik yang mengerikan. Ia menutup matanya, melantunkan mantra dari buku lusuh itu. Suaranya pecah-pecah, air mata membasahi pipinya. "Datanglah, nak, pulanglah pada ibu, ambil tubuh itu, jadilah hidup lagi." Tiba-tiba, lilin-lilin di altar padam bersamaan. Asap hitam menebal, dan di tengahnya muncul wajah samar Aditya. Wajah itu tersenyum, tapi matanya merah menyala. Bu Sulastri menjerit haru. "Aditya, anakku, kau benar-benar kembali." Di kamar kos, Bayu melihat tubuh Raka tiba-tiba terangkat, melayang beberapa jengkal dari lantai. Matanya terbuka, tapi yang terlihat hanya bola mata putih. Dari mulutnya, suara lain keluar, lebih dalam, lebih dingin. "Ibu, aku pulang." Bayu mundur, tubuhnya gemetar. "Astaga, Rak, jangan bilang itu." Kakek Sarman menaburkan garam hitam ke sekeliling tubuh Raka, suaranya makin keras. "Belum terlambat, Bayu, pegang dia erat-erat. Jangan biarkan roh itu menguasai sepenuhnya." Bayu menahan tubuh Raka, meski terasa panas dan bergetar seperti ada api dari dalam. "Raka, lo denger gue, kan? Jangan kalah. Lo masih punya hidup lo sendiri. Kita masih punya mimpi bareng." Di dunia batin, suara Bayu menggema. Raka terhuyung, tubuhnya setengah masuk ke dalam bayangan Aditya. "Dengerin itu, Adit." Raka menatapnya dengan mata penuh air. "Gue punya orang-orang yang peduli sama gue, sama kayak ibu lo peduli sama lo. Tapi bedanya, mereka mau gue hidup, bukan jadi boneka buat misi kekosongan. Lo harus sadar, yang lo lakukan ini cuma bikin ibu lo makin hancur." Aditya memejamkan mata, wajahnya penuh sakit. Aku cuma ingin ibu bahagia." "Kalau lo beneran sayang sama ibu lo," Raka mendekat, suaranya bergetar, "lo harus relain dia. Biar dia belajar ikhlas. Itu satu-satunya cara lo bisa bikin dia tenang." Tapi suara asing mendesak masuk, dari kegelapan di sekitar mereka. Suara pria tak dikenal yang dulu memberi ritual itu. "Jangan dengarkan dia. Kau berhak kembali. Tubuh itu cocok. Ambil saja, dan semua rasa sakitmu hilang. Kau akan hidup lagi. Ibumu akan tersenyum lagi." Bayangan gelap muncul di balik kabut, sosok pria tanpa wajah itu. Tubuhnya tinggi, berjubah hitam, tangannya menjulur seperti akar pohon. Ia berdiri di belakang Aditya, mendorongnya untuk melangkah maju. Raka merasakan hawa dingin menusuk jiwanya. Pertarungan ini bukan hanya antara dia dan Aditya, ada sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang menginginkan kebangkitan dengan cara apapun. Ruang kos Raka semakin terasa sesak. Asap dupa yang menebal dari ritual Bu Sulastri entah bagaimana ikut merembes masuk ke kamar itu, meski semua jendela tertutup. Bau kemenyan bercampur amis darah menusuk hidung. Bayu batuk-batuk sambil tetap menahan tubuh Raka. Ini makin gila. Gue rasa dia udah bukan Raka lagi." Kakek Sarman memejamkan mata, merasakan getaran gaib yang makin kuat. Bukan cuma roh anak itu yang ada di sini. Ada sesuatu yang lebih jahat, sesuatu yang memaksanya untuk merasuk. Di dunia batin, Raka dan Aditya berdiri di tepi jurang hitam. Dari bawah jurang itu, tangan-tangan kurus meraih ke atas, seakan haus akan jiwa. Sosok pria berjubah hitam berdiri di belakang Aditya, suaranya tenang tapi memikat. "Kau lihat, tubuh itu kosong setengahnya. Kau tinggal masuk, dan semuanya selesai. Ibumu akan kembali tersenyum. Kau akan kembali makan di meja makan, tidur di ranjangmu,
dan mendengar suara ibu memanggilmu tiap pagi. Aditya menunduk, wajahnya penuh air mata. Ia tampak goyah. Aku ingin itu, aku ingin kembali. Aku ingin pulang. Raka melangkah maju, meski kakinya terasa berat seakan rantai mengikat. Lo pikir itu pulang, Dit? Itu cuma tipuan. Kalau lo masuk ke tubuh gue, lo nggak akan benar-benar hidup. Lo cuma jadi bayangan yang dipaksa ada. Itu bukan lo. Aditya menoleh, matanya merah. Tapi aku lelah terjebak di tempat ini. Gelap, dingin, sepi. Aku nggak tahan lagi, Rak. Sementara itu, di rumah Bu Sulastri, asap hitam semakin pekat. Lilin-lilin meneteskan cairan hitam, bukan lagi lilin cair. Bu Sulastri mulai memeluk bayangan samar Aditya yang muncul dari kabut. Aditya, nak, kau kembali, ya. Rasanya nyata sekali, air matanya jatuh deras, tangannya gemetar mengusap udara kosong yang ia yakini adalah tubuh anaknya. Bayangan Aditya mengulurkan tangan seolah ingin balas memeluk. Tapi di balik senyum samar itu, matanya menyala merah, sama seperti sosok pria berjubah hitam. Di kamar kos, tubuh Raka terus bergetar. Suara yang keluar dari mulutnya bukan miliknya. Ibu, aku kembali, jangan tinggalkan aku lagi. Bayu mengguncang bahunya, air matanya jatuh. Raka, lo bukan Aditya. Jangan kalah, bro. Lo inget tujuan lo kesini, kuliah, kerja, ngejar mimpi, jangan biarin hidup lo dicuri begitu aja. Suara itu berbalik dingin. Kau siapa? Teman. Dia nggak butuh teman. Dia hanya butuh ibunya, dan itu aku, bukan dia. Bayu makin erat memeluk tubuh Raka. Gue butuh dia, anjir. Dia temen gue. Kalau lo bener-bener anak baik, jangan rebut hidupnya. Di dunia batin, kata-kata Bayu menggema. Aditya terdiam, menoleh ke arah Raka. Kau punya seseorang yang peduli padamu. Raka mengangguk, menahan tangis. Iya, Bayu, keluarga gue di kampung, orang-orang yang gue sayang. Gue nggak bisa hilang gini aja, Dit. Dan lo juga, lo masih punya kesempatan buat bikin ibu lo bahagia, tapi bukan gini caranya. Aditya terisak, tapi pria berjubah hitam menepuk pundaknya. Jangan dengarkan dia. Ingat rasa hangat pelukan ibumu. Kau tahu kau merindukannya. Ambil tubuh itu, dan semua penderitaanmu berakhir. Tiba-tiba, bayangan tangan hitam menjulur dari tubuh pria berjubah, melilit kaki Aditya, menyeretnya ke jurang. Tapi kali ini, bukan untuk menjatuhkan, melainkan mendorongnya ke arah Raka, agar roh itu bisa masuk sepenuhnya. Raka terhempas, tubuhnya mulai kosong. Ia merasakan dirinya perlahan memudar, digantikan oleh aura Aditya. Tidak, teriaknya. Di kamar kos, kakek Sarman membuka mata. Ia menghunus sebuah keris kecil berbalut kain kuno, menggoreskan sedikit darah dari jarinya ke bilahnya. Bayu, pegang dia. Jangan lepas. Bayu menahan tubuh Raka sekuat tenaga, meski terasa panas membakar. Kakek Sarman menempelkan keris itu ke dada Raka. Kalau kau masih di dalam sana, anak muda, ini waktunya. Lawan. Jangan biarkan tubuhmu diambil. Di dunia batin, cahaya merah dari keris muncul di dada Raka. Cahaya itu menerobos kegelapan, menghancurkan sebagian tangan-tangan hitam. Aditya menatapnya, wajahnya dipenuhi kebingungan dan rasa sakit. Aku bisa kembali lewat tubuhmu, tapi, aku juga nggak mau jadi monster. Raka menatapnya dalam-dalam. Kalau lo benar-benar sayang sama ibu lo harus pilih, bikin dia bahagia sementara tapi hancur selamanya, atau biarin dia belajar ikhlas dan lo istirahat dengan tenang. Itu pilihan lo, Dit. Aditya menggigit bibirnya, air matanya jatuh deras. Sosok berjubah hitam berteriak marah, suaranya menggelegar. Jangan dengarkan dia. Aku memberimu kesempatan yang tak akan datang dua kali. Ambil tubuh itu, atau kau akan hilang selamanya. Aditya terdiam, berdiri di antara dua pilihan, pelukan ibunya yang hangat tapi penuh kebohongan, atau melepaskan, menerima kematian, dan mengorbankan kesempatan terakhirnya.
Suasana semakin menegangkan, jurang di belakangnya makin terbuka, sementara cahaya dari keris di dada Raka berdenyut-denyut, seolah menunggu keputusan akhir. Suara ledakan gaib menggema ketika cahaya dari keris kakek Sarman makin terang. Tubuh Raka yang terbaring di lantai kos bergetar hebat. Bayu menahan sekuat tenaga, keringat bercucuran membasahi wajahnya. Bertahan, Rak, jangan kalah. Gue nggak mau kehilangan lo. Teriak Bayu dengan suara serak. Kakek Sarman merapal mantra lebih cepat, darah di ujung keris menetes ke dada Raka, membentuk simbol aneh yang berkilau. Bau besi bercampur kemenyan semakin menusuk hidung, membuat suasana kamar seperti medan perang antara dunia nyata dan gaib. Di dalam dunia batin, Aditya berdiri mematung. Jurang kegelapan di belakangnya menganga lebih lebar, dan dari sana, tangan-tangan hitam meronta liar, berusaha menariknya. Sosok pria berjubah hitam mendekat, wajahnya akhirnya terlihat pucat, mata merah menyala, bibirnya retak-retak, gigi tajam mengintip di balik senyum jahat. Cepat, masuk ke tubuh itu, kau tidak punya waktu lagi. Suaranya memecah udara, menggetarkan lantai hitam yang mereka pijak. Aditya menggigil, air mata terus menetes, wajahnya penuh rasa sakit. Ia menatap Raka yang setengah terhempas, memegangi tubuhnya sendiri agar tidak hancur. Cahaya dari keris di dadanya menyinari wajahnya yang lelah namun memohon. Dit, suara Raka serak, lirih. Kalau lo bener-bener pengen ibu lo bahagia, lo harus ikhlas. Jangan biarin orang jahat ini pakai lo buat hal busuk. Aditya menggigit bibir, tubuhnya gemetar. Tapi aku nggak sanggup ninggalin ibu sendirian. Dia pasti hancur kalau aku pergi lagi. Raka menggeleng, matanya berkaca-kaca. Kalau lo paksa hidup di tubuh gue, itu bukan lo yang dia peluk. Itu cuma kebohongan. Dia nggak bakal ketemu anaknya lagi, Dit. Dia cuma ketemu bayangan. Aditya menatap sosok berjubah, lalu kembali ke arah Raka. Kalau aku nolak, apa yang terjadi sama aku? Raka terdiam sejenak. Gue nggak tahu, mungkin lo bakal hilang selamanya. Tapi, mungkin lo juga bakal damai. Pria berjubah tertawa keras, suara seperti besi bergesek. Damai, hanya kegelapan yang menunggumu, Aditya. Kalau kau lepaskan ini, kau akan hilang, tenggelam di dasar neraka tanpa nama. Apakah itu yang kau mau? Tangan-tangan hitam makin banyak menjulur, sebagian sudah menggenggam kaki Aditya. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi genggaman itu kuat. Masuklah ke tubuhnya. Sekarang, teriak sosok itu, mendorong Aditya ke arah Raka. Di dunia nyata, tubuh Raka tiba-tiba meronta, suara yang keluar bukan suaranya lagi. Ibu, aku pulang, teriaknya, nada suaranya memilukan sekaligus mengerikan. Matanya mendadak hitam pekat. Bayu panik, memeluk Raka lebih erat. Rak, jangan gitu, bro, lo jangan pergi. Kakek Sarman menghantamkan keris ke lantai tepat di samping tubuh Raka, membentuk simbol lingkaran darah. Cahaya merah menyala dari lantai, mengguncang kamar. Kalau kau anak baik, tolong jangan buat ibumu berdosa lebih jauh. Lepaskan tubuh ini, teriak kakek dengan suara menggelegar. Di dunia batin, Aditya terhenti. Cahaya merah dari bawah tubuh Raka menembus kegelapan, memantul ke matanya. Di balik cahaya itu, ia melihat sekilas bayangan ibunya, Bu Sulastri, duduk di teras rumah, menangis sendirian sambil memeluk foto dirinya. Air matanya jatuh tanpa henti. Ibu, bisiknya. Raka melangkah pelan, mendekatinya. Kalau lo sayang sama dia, biarin dia belajar ikhlas. Lo nggak hilang, Dit. Lo bakal selalu ada di hatinya. Aditya gemetar, menatap tangannya yang perlahan mulai transparan. Aku takut, Rak. Raka tersenyum, meski wajahnya penuh kelelahan. Gue juga takut, tapi lo nggak sendirian. Gue bakal inget lo. Gue janji. Sosok berjubah hitam meraung marah, wajahnya berubah jadi sosok mengerikan dengan mulut sobek sampai telinga. Kelemahan. Kalian semua lemah. Dia milikku. Ia melompat, meraih tubuh Aditya.
Tapi detik itu juga, Aditya menatap Raka dengan tatapan terakhir, penuh air mata, lalu tersenyum. Aku titip ibu padamu, Rak. Tubuhnya meledak jadi cahaya putih yang membakar semua tangan hitam. Pria berjubah menjerit keras, tubuhnya ikut terkoyak oleh cahaya itu. Jurang hitam runtuh, menghisap semua kegelapan. Di dunia nyata, tubuh Raka terlempar keras ke lantai. Lilin-lilin padam bersamaan, asap hitam menghilang. Bayu jatuh terduduk, terengah-engah, matanya membelalak ke arah Raka yang kini terbaring lemas. Rak, lo masih hidup. Rak, Bayu mengguncangnya panik. Raka membuka mata perlahan. Nafasnya berat, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Bei, gue di sini. Bayu langsung memeluknya erat. Anjir, gue kira lo mati, bro. Jangan bikin gue jantungan lagi. Tapi Raka hanya bisa terdiam. Air mata jatuh sendiri. Di dalam hatinya, ia masih mendengar suara Aditya yang samar, terima kasih. Namun, jauh di rumah Bu Sulastri, ia tiba-tiba merasakan dingin menusuk. Sosok samar Aditya yang tadi hampir utuh kini menghilang begitu saja, meninggalkannya sendiri di ruang gelap penuh dupa yang sudah mati. Bu Sulastri menjerit, suara tangisnya menggema, Adit ibu. Dan dari sudut ruangan, bayangan hitam yang seharusnya hancur tadi, pelan-pelan berkumpul lagi, membentuk mata merah yang menyala dan tersenyum licik. Rumah Bu Sulastri malam itu benar-benar gelap. Dupa yang tadinya menyala kini hanya menyisakan abu. Angin masuk melalui celah jendela, membuat tirai berayun pelan. Di tengah ruangan, Bu Sulastri terduduk lemas di lantai, matanya bengkak karena menangis terlalu lama. Adit, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Tangannya masih memeluk bingkai foto anaknya, yang kini ternoda darah ritual. Air mata jatuh menetes di kaca foto, bercampur dengan bercak merah yang belum kering. Ia menatap lilin-lilin yang padam, berharap salah satunya menyala lagi, sebagai tanda kalau Aditya kembali. Tapi yang ada hanya sunyi, menusuk sampai ke tulang. Di dalam hatinya, Bu Sulastri merasakan sesuatu yang kosong, seakan-akan dirinya telah kehilangan segalanya untuk kedua kali. Kenapa, Dit? Kenapa kamu pergi lagi? Ibu sudah berjuang, suaranya pecah. Ibu sudah lakukan semua supaya kamu bisa pulang. Tiba-tiba, terdengar bisikan samar di telinganya. Apakah kau ingin dia kembali? Bu Sulastri mendongak cepat, ruangan tetap sepi. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Siapa itu? Suaranya gemetar. Bisikan itu datang lagi, lebih dekat. Kau sudah dekat sekali, jangan menyerah sekarang. Bu Sulastri memeluk foto Aditya lebih erat. Tolong, kalau kamu bisa bawa dia kembali, aku rela apa saja. Dari sudut ruangan, bayangan mulai merambat pelan di lantai, merayap ke arahnya. Dua mata merah menyala muncul di balik gelap, disertai senyum yang merobek wajah bayangan itu. Sosok jubah hitam yang seharusnya hancur, kini berdiri lagi. Lebih besar, lebih mengerikan. Bu Sulastri mundur ketakutan, punggungnya menabrak dinding. Siapa kamu? Sosok itu mendekat tanpa suara, hanya bayangan hitam pekat yang menggeliat seperti ular. Dari dalam lipatan bayangan itu, terdengar suara yang memaksa lembut. Akulah satu-satunya yang bisa membuatmu bersama anakmu lagi. Aku bisa memanggilnya kembali, utuh, hidup bersamamu. Bu Sulastri menatap dengan mata penuh air. Ada ketakutan, tapi juga ada harapan yang tak bisa ia padamkan. Benarkah kamu bisa bawa Adit kembali? Bayangan itu berjongkok, menatapnya dengan mata merah yang menyalip pandangan. Ya, tapi kali ini, tidak boleh ada yang menghalangi. Kau harus ikuti semua perintahku, tanpa bertanya. Iya, aku mau, jawab Bu Sulastri cepat, meski tubuhnya gemetar hebat. Apa saja, asal dia kembali. Bayangan itu tertawa, suara yang terdengar seperti besi diseret di atas batu. Bagus sekali. Maka kita mulai, sekarang. Sementara itu di kos Raka.
Raka duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. Matanya sembab, seperti habis menangis, meski ia berusaha menyembunyikannya. Bayu berdiri di dekat jendela, menatapnya dengan tatapan khawatir. Rak, lo beneran nggak mau cerita? Gue tahu tadi bukan hal biasa. Raka menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Bei, gue ngerasa kayak ada yang hilang. Bayu mendekat, duduk di sampingnya. Hilang gimana maksud lo? Raka menghela napas panjang. Ada seseorang yang tadi bareng gue, dia pergi buat gue. Air matanya jatuh. Begitu saja. Dan gue nggak bisa lupain itu, Bei. Bayu terdiam. Ia nggak sepenuhnya ngerti apa yang terjadi di dimensi lain tadi, tapi ia tahu satu hal, Raka nyaris nggak selamat dan ada harga besar yang dibayar. Raka menatap langit-langit kamar, pikirannya kembali ke senyum terakhir Aditya sebelum lenyap jadi cahaya. Gue janji bakal jagain ibunya, gumamnya lirih. Bayu mengernyit. Ibunya, maksud lo Bu Sulastri? Raka mengangguk pelan. Dia nggak tahu kalau anaknya bener-bener udah pergi. Gue takut dia nggak bisa nerima kenyataan. Bayu menghela napas panjang. Kalau gitu kita harus jaga jarak dulu, Rak. Lo nggak boleh kesana lagi. Tapi sebelum Raka sempat menjawab, pintu kamar kos tiba-tiba diketuk keras. Tok, tok, tok. Bayu dan Raka saling pandang, kaget. Siapa yang datang malam-malam begini? Bayu bangkit, berjalan pelan ke pintu. Siapa? Tanyanya, suaranya tegang. Tidak ada jawaban, hanya ketukan lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, membuat daun pintu bergetar. Bayu menelan ludah. Perlahan, ia memutar kunci, membuka pintu sedikit. Dan di sanalah Bu Sulastri berdiri. Wajahnya basah oleh air mata, tapi senyum itu dingin, kaku, bukan senyum yang wajar. Di tangannya, ia membawa sebuah kendi berisi cairan hitam pekat. Raka, suaranya lirih, serak, tapi seperti ada nada aneh di dalamnya. Ibu masak buat kamu lagi. Kamu mau, kan? Bayu menahan napas, tangannya masih menggenggam gagang pintu. Matanya membelalak saat melihat kendi hitam yang Bu Sulastri bawa. Cairan di dalamnya seperti bergerak sendiri, mengeluarkan gelembung kecil meski tidak panas. Aroma anyir bercampur rempah menusuk hidung. Bu, malam-malam gini ada apa ya? Suara Bayu bergetar, mencoba terdengar sopan. Bu Sulastri menggeser sedikit tubuhnya, hingga wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu koridor. Wajah itu berbeda. Matanya merah seperti abis menangis lama, tapi ada sorot lain, sorot haus, obsesi yang menakutkan. Senyum kaku tetap terpasang di bibirnya. Ibu masak buat Raka, ujarnya lembut, tapi nadanya terdengar seperti mantra. Kamu suka kan, Nak? Seperti dulu Adit suka. Raka yang masih duduk di ranjang mendengar nama itu langsung tersentak. Adit. Jantungnya berdegup keras. Ia mendekat ke pintu, menyingkirkan Bayu dengan lembut. Bu, ini nggak usah repot-repot. Saya nggak enak kalau ibu harus masak lagi malam-malam begini. Bu Sulastri tersenyum lebih lebar, senyum yang membuat darah Raka membeku. Tidak apa-apa, Nak. Kamu kan lapar, ibu tahu kamu suka masakan ibu. Ia mengangkat kendi itu sedikit, hingga cairan hitam di dalamnya memantulkan cahaya redup. Minum ini, biar kamu kuat, biar kamu sehat. Bayu mencium aroma yang keluar dari kendi itu, dan hampir muntah. Rak, jangan. Itu bau darah, bisiknya cepat. Raka melirik Bayu, lalu kembali menatap Bu Sulastri yang kini menatapnya dengan penuh harap. Bu, saya. Tiba-tiba, Bu Sulastri melangkah masuk tanpa diminta. Gerakannya cepat, hampir seperti melayang. Bayu mundur panik, menabrak meja belajar. Raka terpaku, dadanya sesak. Pintu menutup sendiri dengan bunyi duk, yang memekakkan telinga. Kini mereka bertiga berada di kamar sempit itu. Aroma anyir bercampur dupa memenuhi udara, membuat kepala Raka berdenyut. Bu Sulastri mendekat, langkahnya pelan tapi pasti, seperti pemangsa yang yakin buruannya tak bisa lari.
Minum ini, Raka, suaranya lirih, seperti bisikan maut. Kalau kamu minum, kita bisa sama-sama bahagia. Kamu bisa tinggal sama ibu selamanya. Bayu akhirnya memberanikan diri. Bu, ini nggak benar. Pergi sekarang, atau saya lapor warga. Seketika, Bu Sulastri menoleh padanya. Tatapannya berubah dingin. Diam kamu, teriaknya, suaranya mendadak menggelegar. Dari kendi yang ia pegang, cairan hitam melompat keluar seperti punya nyawa, mencambuk Bayu hingga tubuhnya terpental ke dinding. Brak! Bayu! Raka berlari mendekati temannya, tapi sebelum ia sempat menolong, tangan Bu Sulastri mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Jangan lari, nak, bisiknya. Ini demi kamu, demi kita. Raka meronta, tapi cengkeraman itu seperti besi. Bu Sulastri mendekatkan kendi ke bibir Raka. Aroma busuk menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Cairan hitam itu bergelembung, seakan menunggu untuk masuk ke tubuhnya. Telen, nak, ayo, Telen. Bu, tolong, jangan lakukan ini. Suara Raka pecah, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Adit nggak mau kayak gini, Bu. Mendengar itu, Bu Sulastri membeku sesaat. Senyumnya hilang, digantikan ekspresi marah yang mengerikan. Diam, kamu bukan dia. Tapi kamu bisa jadi dia. Kamu ngerti nggak? Ibu sudah kehilangan sekali, ibu nggak mau kehilangan lagi. Tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap total, hanya suara napas berat dan percikan cairan dari kendi yang terdengar. Lalu, bisikan itu muncul lagi, bukan dari Bu Sulastri, tapi dari seluruh ruangan. Minum, minum. Suara itu menggema, seperti ribuan mulut berbicara bersamaan. Raka menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi tangan Bu Sulastri kini dingin seperti es, kuku-kukunya menusuk kulitnya hingga berdarah. Dalam gelap, dua mata merah menyala di sudut kamar. Sosok berjubah hitam itu kembali, kali ini jauh lebih besar. Ia mendekat, dan suara tawa besi kembali terdengar. Bagus, minum dia, biar dia jadi milik kita. Tiba-tiba, lampu kembali menyala. Bayu sudah bangkit, wajahnya penuh darah tapi matanya menyala dengan tekad. Ia menggenggam gunting besar dari meja belajar. Tanpa berpikir, ia berlari dan menancapkan gunting itu ke lengan Bu Sulastri. Argegeh! Teriak Bu Sulastri, kendi jatuh dan pecah di lantai, menyebarkan cairan hitam yang langsung menguap jadi asap tebal. Sosok berjubah hitam mengaum marah, lalu lenyap dalam pusaran gelap yang mengerikan. Bu Sulastri roboh ke lantai, menatap Raka dengan mata penuh luka, bukan hanya di tubuh, tapi di hatinya. Raka, bisiknya lirih, darah mengalir dari mulutnya. Kenapa kamu nggak mau sama ibu? Matanya perlahan tertutup. Raka terduduk lemas, tubuhnya gemetar hebat. Di luar kamar, suara aneh masih terdengar, seakan sesuatu belum selesai. Raka dan Bayu terpaku di lantai, napas mereka terengah, keringat dingin mengalir di pelipis. Gunting masih menancap di lengan Bu Sulastri, darahnya menggenang di lantai bercampur serpihan kendi hitam yang hancur. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah tatapan terakhir Bu Sulastri sebelum matanya terpejam, penuh amarah, tapi juga kesedihan yang mendalam. Rak, Bayu terbatuk, memegangi dadanya yang nyeri. Kita harus keluar dari sini. Raka mengangguk cepat. Ia berusaha berdiri, tubuhnya lemas, tapi dorongan untuk kabur lebih kuat daripada rasa sakit. Mereka mendekati pintu, namun begitu gagang pintu digerakkan, pintu tak mau terbuka. Terkunci. Astaga, jangan bilang, Bayu mencoba menendang pintu, tapi sia-sia. Pintu itu seperti menyatu dengan dinding. Saat itulah suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu, tok, 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 irama pelan seperti seseorang yang sabar menunggu. Bayu menahan napas. Siapa itu? Suaranya hampir tak terdengar. Tak ada jawaban, hanya ketukan yang kini berubah lebih keras. Tok, tok, tok. Raka mundur, wajahnya pucat pasi. Bei, jangan buka, tolong jangan buka.
Sebelum mereka sempat berpikir, lampu kamar kembali padam. Gelap menyelimuti. Asap hitam yang tadi keluar dari kendi mulai bergerak, mengalir seperti kabut hidup menuju jasad Bu Sulastri. Raka dan Bayu hanya bisa menatap Mary saat tubuh Bu Sulastri bergetar, lalu perlahan bangun kembali. Wajahnya kini pucat kebiruan, matanya hitam legam tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum terlalu lebar, sobekan luka di pipinya memperburuk pemandangan. Ia berdiri dengan gerakan kaku, lalu menoleh ke arah Raka, senyum itu semakin melebar hingga terdengar suara robekan daging. Raka, suaranya berat, seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Kita belum selesai. Raka menjerit, menarik Bayu dan berlari ke jendela. Ia menghantam kaca dengan kursi, pecahannya berserakan. Mereka meloncat keluar tanpa pikir panjang, lutut mereka menghantam tanah keras. Darah mengalir, tapi mereka terus berlari meninggalkan kos itu. Udara malam terasa aneh, sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Saat mereka berlari menuju jalan utama, sesuatu membuat mereka berhenti mendadak. Desa ini berubah. Rumah-rumah yang tadi mereka lewati sore tadi kini tampak seperti bangunan tua terbakar, dindingnya hangus, atapnya bolong. Pohon-pohon kering seperti tulang, dan jalanan dipenuhi kabut hitam yang menebar aroma busuk. Bayu, suara Raka bergetar. Ini bukan desa yang sama. Bayu memandang sekeliling, wajahnya pucat pasi. Ini, neraka. Suara lonceng kecil berdentang di kejauhan, disusul suara tawa rendah yang familiar. Sosok berjubah hitam muncul perlahan dari kabut, tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Ia seperti raksasa, wajahnya tersembunyi, tapi matanya, dua titik merah menyala, mengawasi mereka dengan kesabaran seorang pemburu. Kemana kalian mau lari? Suaranya menggema, bukan dari mulutnya, tapi dari seluruh arah. Di sini, tidak ada jalan keluar. Bayu menarik lengan Raka, memaksanya berlari lagi. Mereka melewati gang-gang sempit yang kini penuh patung manusia dengan wajah ketakutan, seolah orang-orang desa berubah menjadi batu sebelum sempat berteriak. Raka terengah, tubuhnya hampir roboh. Bayu, kita harus keluar dari desa ini, kita cari jalan besar. Tapi begitu mereka sampai di jalan raya, semuanya buntu. Jalan aspal berubah jadi tanah merah yang dipenuhi lubang hitam seperti kawah. Dari lubang-lubang itu, tangan-tangan hitam menjulur, meraih udara seperti lapar akan daging hidup. Astaga, Bayu mundur, wajahnya putus asa. Kita terjebak, Rak, kita nggak bisa keluar. Suara langkah berat terdengar di belakang. Mereka menoleh dan melihat Bu Sulastri berjalan perlahan, tubuhnya kini lebih mengerikan. Kepalanya sedikit miring, tangannya memanjang tak wajar. Kuku-kuku hitamnya berkilat di bawah cahaya bulan merah yang entah sejak kapan muncul di langit. Raka, suaranya seperti erangan dari perut bumi. Kamu nggak bisa kabur, kamu lahir untuk ini. Di belakangnya, sosok berjubah hitam ikut mendekat, membawa tongkat ritual yang berlumuran darah. Bawa dia kemari, waktunya hampir tiba. Raka berdiri kaku, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Semua kenangan ibunya, ayahnya, kehidupan normalnya berkelebat. Ia ingin menjerit, ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Bayu menatapnya dengan putus asa, lalu tiba-tiba menarik sesuatu dari kantong jaketnya, korek api. Ia menatap Raka. Kalau ini memang neraka, kita bakar mereka semua. Bayu menyalakan korek api dengan tangan gemetar. Api kecil itu tampak rapuh di tengah kabut neraka yang menelan desa, tapi tatapan Bayu penuh tekad. Ia menoleh ke Raka, yang berdiri kaku dengan wajah pucat. Raka, kalau kita nggak ngelawan sekarang, kita mati jadi tumbal, desis Bayu, matanya berair. Aku nggak mau mati sia-sia. Pegang ini. Ia memberikan botol kecil berisi cairan bensin yang tadi mereka ambil di dapur kos. Raka menatap botol itu dengan tangan bergetar. Bei, kalau kita bakar, mereka nggak bakal diem aja, mereka bakal. Justru itu, potong Bayu,
senyum getirnya terlihat jelas meskipun wajahnya penuh keringat. Kalau ini harus jadi akhir, kita bikin mereka ikut kebakar. Sebelum Raka sempat menjawab, suara tertawa rendah terdengar dari balik kabut. Bu Sulastri kini hanya berjarak belasan langkah, wajahnya semakin rusak, kulitnya seperti meleleh, matanya hitam tanpa dasar. Mulutnya sobek lebar, dan di tangan kanannya tergenggam potongan kepala kambing ritual yang masih meneteskan darah. Di belakangnya, sosok berjubah hitam terus mendekat, membawa tongkat ritual yang kini menyala merah seperti bara. Langkahnya mantap, suara tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Api, suara beratnya bergema. Api nggak akan menyelamatkan kalian, malah akan membuka jalan bagiku. Bayu tak peduli. Ia menyiramkan bensin ke tanah kering, ke tubuh patung-patung manusia batu yang berdiri di sepanjang jalan. Raka ikut meneteskan bensin ke pohon-pohon kering yang terlihat seperti urat hitam raksasa. Aroma tajam bahan bakar menusuk hidung. Rak, Bayu menatapnya dalam. Sekarang, Raka menyalakan korek api, tangannya bergetar hebat. Ia menatap Bu Sulastri untuk terakhir kali, wajah wanita yang pernah memberinya makanan hangat, yang memanggilnya, Nak, dengan penuh kasih, kini hanya tinggal monster haus jiwa. Air mata Raka jatuh, tapi tangannya tetap menjatuhkan korek ke tanah. WHOOSH. Api menyala besar, menjalar cepat ke segala arah. Pohon-pohon kering terbakar, patung manusia retak lalu pecah. Kabut hitam mulai menguap, berubah jadi asap pekat yang berputar liar. Bu Sulastri menjerit panjang, suaranya memekakkan telinga. Tubuhnya terbakar, kulitnya melepuh, tapi ia tetap melangkah ke arah Raka dengan tangan terulur. Raka, kamu anakku, jangan tinggalkan aku. Jeritannya begitu menyayat, seperti teriakan seorang ibu yang kehilangan segalanya. Raka terisak, hatinya hancur mendengar nada putus asa itu, tapi ia tahu itu bukan lagi manusia. Itu bukan lagi Bu Sulastri yang ia kenal. Api melahapnya, tapi entitas itu tidak berhenti. Bahkan saat tubuhnya tinggal arang, ia terus bergerak, teriakannya berubah menjadi lolongan kesakitan yang menusuk kepala. Lalu, tanah berguncang keras. Dari api yang membakar bumi, muncul tangan raksasa berwarna hitam pekat, tangan iblis, muncul dari bawah, mencengkeram tanah. Suara jubah hitam bergema dari segala arah. Kalian bodoh, api adalah kuncinya. Kalian yang membukakan gerbang untukku. Api yang mereka nyalakan berubah menjadi lingkaran ritual besar, membentuk simbol aneh yang bersinar merah di tanah. Sosok berjubah hitam melempar tongkatnya ke udara, tongkat itu berubah menjadi tombak hitam yang menyala darah. Ia menatap Raka dengan senyum yang meskipun tersembunyi, bisa dirasakan menusuk jiwa. Sekarang, tubuhmu jadi wadah. Waktunya Aditya kembali. Raka jatuh tersungkur, rasa sakit mendadak menusuk seluruh tubuhnya. Ia melihat urat-urat tangannya berubah hitam, darahnya mendidih. Suara-suara asing memenuhi kepalanya, suara tangis, tawa anak kecil, dan bisikan ayah, ibu yang membuat dadanya pecah. Raka, Bayu memeluknya, mencoba menahannya agar tidak terbawa kekuatan hitam. Tapi tiba-tiba sosok jubah hitam mengibaskan tangannya, dan Bayu terpental jauh, menghantam pohon yang terbakar. Suara tulangnya patah terdengar jelas. Bayu tergeletak, darah mengalir dari mulutnya. Dengan sisa tenaga, Bayu berteriak, Rak, lawan dia. Jangan biarin dia ambil kamu. Air mata Raka mengalir deras. Ia menatap sahabatnya yang sekarat, lalu menoleh pada sosok jubah hitam yang kini mengangkat tombak, siap menusukkan ke dadanya. Dalam hatinya, ia hanya berpikir satu hal. Kalau aku mati, jangan sampai mereka menang. Dengan sisa kekuatan, Raka meraih pecahan botol bensin yang masih ada di tanah. Ia menancapkannya ke perutnya sendiri sambil menjerit sekuat tenaga. Darah menyembur, membasahi tanah ritual yang terbakar. Sosok jubah hitam terhuyung, lingkaran api bergetar. Tidak, kamu. Raka tersenyum samar, darah di bibirnya. Lebih baik aku mati, daripada jadi wadahmu.
Ledakan hebat terjadi. Api membesar, suara jeritan iblis dan Bu Sulastri bercampur jadi satu, mengguncang langit yang merah darah. Ledakan itu merobek malam. Api menjulang ke langit, seperti naga raksasa yang menelan semua dosa manusia. Jeritan iblis bercampur tangis Bu Sulastri menggema, lalu hilang ditelan dentuman besar. Kabut sirna. Hutan batu yang menyerupai patung manusia hancur menjadi debu. Bau daging terbakar memenuhi udara. Dan di tengah tanah yang hangus, hanya ada dua tubuh yang tersisa. Bayu, Raka. Bayu merangkak pelan, tubuhnya remuk tapi masih ada sisa nyawa. Ia menyeret diri mendekati sahabatnya. Raka tergeletak dengan dada penuh darah, napasnya terputus-putus. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka, menatap langit yang kini cerah tanpa bintang. Raka, suara Bayu pecah. Air matanya jatuh ke tanah hitam. Kenapa lo ngelakuin itu, Rak? Kita bisa kabur bareng. Raka tersenyum tipis, meski darah terus keluar dari mulutnya. Bayu, kalau aku nggak ngelakuin ini, dia bakal balik. Dunia bakal abis. Lo bohong, Bayu memeluk tubuh sahabatnya erat, menggigil. Kenapa harus lo yang mati? Kenapa bukan gue aja? Raka menggeleng pelan. Karena dia maunya aku, Bei, dia maunya Aditya. Dan aku, mirip dia. Tangannya yang berlumuran darah menggenggam lengan Bayu lemah. Jangan salahin Bu Sulastri, dia cuma ibu yang pengen anaknya balik. Bayu menangis keras, mengguncang bahu sahabatnya. Tapi caranya salah, Rak. Dia bunuh semua orang. Dia neraka. Raka menatap langit, napasnya semakin tipis. Neraka itu bukan cuma di bawah, Bei, kadang ada di hati orang yang kesepian. Mata Raka berkaca-kaca, air mata bercampur darah di pipinya. Bayu, janji sama aku, jangan pernah sendirian, jangan sampai lo jadi kayak dia. Rak, jangan tinggalin gue, suara Bayu pecah, penuh keputusasaan. Raka tersenyum samar, bibirnya bergerak pelan, seperti mengucapkan kata terakhir yang nyaris tak terdengar. Terima kasih, sudah jadi sahabat. Dan napasnya berhenti. Matanya menatap kosong ke langit. Api terakhir di tubuhnya padam. Bayu menjerit sekencang mungkin, jeritan yang menembus sunyi malam. Ia memeluk tubuh Raka erat-erat, darah sahabatnya mengotori seluruh bajunya. Di sekeliling mereka, tanah hangus, pohon-pohon gosong, dan bau kematian membungkus udara. Beberapa jam kemudian, pagi datang dengan warna abu-abu. Polisi dan warga berdatangan setelah melihat kilatan api besar semalam. Mereka hanya menemukan tanah gosong, dan dua jasad, satu pria muda yang hancur, dan satu lagi pria dengan luka parah yang masih bernapas. Bayu diseret keluar dengan tatapan kosong. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Saat ditanya apa yang terjadi, ia hanya menangis sambil memeluk pecahan botol yang penuh darah, pecahan yang dipakai Raka untuk mengakhiri hidupnya. Jasad Raka dibungkus kantong hitam. Nama lengkapnya dicatat. Berita itu tersebar ke kampus, membuat heboh. Tapi tidak ada yang tahu kebenaran di balik tragedi ini. Malam hari, di sebuah sudut desa yang jauh dari mata orang, seorang lelaki tua berbaju compang camping berdiri di dekat pohon kering. Tangannya menggenggam tongkat hitam yang patah. Ia tersenyum samar, menatap tanah yang masih mengeluarkan asap tipis. Tidak apa-apa, ini baru permulaan, gumamnya dengan suara dingin. Gerbang sudah terbuka sedikit, sebentar lagi, dunia akan penuh dengan api. Ia berjalan masuk ke kegelapan, tawa kecilnya menggema. Dan di dalam rumah sakit, Bayu berbaring dengan infus menempel di tangannya. Ia terbangun dari tidur dengan mata sembab. Lalu, ia mendengar sesuatu. Bisikan pelan di telinganya. Bayu, jangan tinggalin aku sendirian. Bayu menoleh cepat, jantungnya berdetak kencang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela kamar, samar-samar ia melihat bayangan Raka berdiri, menatapnya dengan senyum hangat tapi matanya hitam legam. Layar gelap, selesai.
Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.